Apa itu etika lingkungan? Etika adalah suatu adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan adalah sebagai berikut. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan. Upaya untuk menjaga kelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Kebijaksanaan dalam penggunaan sumber daya alam yang terbatas. Lingkungan disediakan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh makhluk hidup. Mari kita cari tahu jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan bisa disebut juga etika ekologi, di mana etika ekologi tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia. Berikut ini adalah hal-hal yang ditekankan pada etika ekologi dangkal. Manusia terpisah dari alam, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Norma utama adalah untung rugi, mengutamakan rencana jangka pendek, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk, khususnya di negara miskin, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Adapun etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Berikut ini adalah hal-hal yang ditekankan pada etika ekologi dalam. Manusia adalah bagian dari alam, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk hidup. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, menghargai dan memelihara tata alam, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem, mengkritik sistem ekonomi dan politik, dan menyodorkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil sambil memelihara. Selanjutnya adalah teori lingkungan hidup. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia yang mana alam hanya dilihat sebagai objek, alat, dan sarana bagi terpenuhnya kebutuhan dan kepentingan manusia. Kalaupun manusia mempunyai sikap peduli terhadap alam, itu semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan hidup manusia, bukan karena pertimbangan bahwa alam mempunyai nilai pada diri sendiri, sehingga pantas untuk dilindungi. Sebagai contoh dari teori ini adalah hutan dibabat diambil kayunya untuk dibuat kertas, rumah, perabotan, dan tidak adanya penanaman hutan kembali. Serta banjir yang diakibatkan karena pembangunan dengan aspek ekologi yang diabaikan, sehingga menghasilkan daerah aliran sungai tidak difungsikan secara normal. Cara pandang ini kemudian mendapatkan kritik bahwa teori ini dianggap sebagai pemicu berbagai kerusakan yang ada di muka bumi ini. Teori biosentrisme. Teori ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Manusia dilihat sebagai salah satu bagian saja dari seluruh kehidupan yang ada di muka bumi, dan bukan merupakan pusat dari keseluruhan alam semesta.
Namun, dalam perkembangannya, teori tersebut tidak cukup untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena manusia tidak memandang lingkungan abiotik sebagai bagian dari dirinya. Teori ekosentrisme. Teori ini memandang bahwa makhluk hidup dan makhluk tak hidup lainnya saling terkait satu sama lain. Ekosentrisme seringkali disebut sebagai kelanjutan dari teori biosentrisme karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan. Teori ini hadir untuk menjawab solusi permasalahan yang ada di lingkungan. Teori ini bukan berarti tidak boleh mengintervensi lingkungan, namun bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan. Apabila teori tersebut dipahami dengan baik oleh semua komponen masyarakat, tentu masyarakat tidak akan membuang sampah sembarangan, hemat menggunakan listrik dan air, menyukai produk-produk yang ramah lingkungan, dan aktif dalam kegiatan penanggulangan lingkungan. Teori zoosentrisme. Teori ini menekankan perjuangan hak-hak binatang. Karenanya, etika ini disebut sebagai etika pembebasan binatang. Bagi teori ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan sebagai salah satu standar moral, sehingga mewajibkan manusia secara moral memperlakukan binatang dengan penuh belas kasihan. Prinsip-prinsip etika lingkungan. 1. Sikap hormat terhadap alam. 2. Prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Yang kesembilan adalah prinsip integritas moral. Dari beberapa pembahasan di atas, kita dituntut untuk menjaga lingkungan. Manusia harus memiliki etika. Etika lingkungan ini adalah sikap kita dalam menjaga kelestarian alam agar alam ini tidak rusak, baik ekosistem maupun habitatnya. Perlu kita sadari bahwa kita ini juga bagian dari alam. Maka, kita harus menjaga lingkungan ini dengan baik dengan norma-norma etika lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat manusia. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan binaan, sehingga sifat interaksi maupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Sistem masukan dan keluaran dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dikontrol dari segi sains dan teknologi. Penggunaan perangkat hasil teknologi diarahkan untuk tidak merusak lingkungan alam serta bersifat teknologi bersih dan mengutamakan sistem daur ulang. Tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Tata ruang adalah wujud struktural pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan. Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, komitmen untuk mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan harus dilakukan secara konsisten melalui pendekatan holistik. Dengan demikian, setiap usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan perlu didasari dengan semangat kebersamaan, kemitraan, keberlanjutan, dan akuntabilitas pada semua pihak yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Etika lingkungan sekitar. Dalam menegakkan prinsip mengenai etika lingkungan, prinsip yang ditegakkan antara lain: 1. Prinsip tidak merugikan. Sikap tidak merugikan dan tidak menghancurkan lingkungan sekitar. 2. Prinsip tidak campur tangan. Sikap tidak memberikan hambatan dan menghalangi proses kepada kebebasan setiap kehidupan lingkungan. 3.
Prinsip kesetiaan, sikap tidak menipu dan tidak berbohong terhadap makhluk hidup dalam mengalami proses perkembangan lingkungan hidup. 4. Prinsip keadilan, sikap adil, nilai, dan norma terhadap lingkungan sekitar. Wilayah memiliki sebuah nilai dan norma atau peraturan yang berlaku di wilayah itu yang bertujuan agar wilayah itu tercipta sebuah keadilan dan ketentraman yang ada di setiap wilayah. Etika lingkungan memiliki peraturan tersendiri, seperti contoh etika peraturan di wilayah permukiman, di wilayah protokolan, di sekitar perkotaan, di alam bebas, serta di hutan, padang rumput, pantai, dan lain-lain mempunyai aturannya tersendiri. Peraturan itu terkadang dibuat oleh pemerintah selain kebijakan itu sendiri, kadang dibuat oleh masyarakat di sekitar dan dibuat oleh seseorang. Karena menjadi krisis moral, kita perlu etika dan moralitas untuk mengatasinya. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dilatar belakangi oleh krisis ekologi yang bersumber pada cara pandang dan perilaku manusia. Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentrisme yang memandang bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuas kebutuhan dan kepentingan hidup manusia. Dengan kata lain, manusia sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Cara pandang seperti ini melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam dan segala isinya. Masalah ini menggarisbawahi bahwa bumi saat ini dalam fase ekologi yang kritis bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Hormat terhadap alam merupakan suatu prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta. Bukan saja karena kehidupan manusia yang bergantung pada alam, tetapi karena kenyataannya manusia adalah satu kesatuan dari alam. Contoh perilaku yang dapat kita lakukan yaitu melakukan reboisasi hutan, tidak menebang pohon sembarangan, dan menanam pohon di lingkungan sekitar. Kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya. Hal ini dapat terwujud apabila kita sebagai manusia saling mengingatkan, melarang siapa saja yang secara sengaja ataupun tidak sengaja merusak dan membahayakan keberadaan alam. Ketiga, solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Solidaritas kosmis adalah sikap solidaritas manusia dengan alam yang berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kehidupan. Prinsip ini mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Contohnya, melakukan tebang pilih pohon, tidak mengeksploitasi sumber daya alam atau SDA secara berlebihan, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang merusak alam. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip ini merupakan prinsip moral satu arah yang artinya tanpa mengharapkan balasan serta tidak didasarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan alam. Contohnya, menanam pohon sedini mungkin. Walaupun kita belum merasakan manfaatnya sekarang, namun itu sangat berguna bagi generasi selanjutnya, serta menanam pohon tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Kelima, prinsip tidak merugikan atau no harm. Prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Dengan kata lain, kita bisa mengambil bentuk minimal dengan tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup di alam semesta. Contohnya, saat menangkap ikan, kita tidak menggunakan bom atau bahan berbahaya lainnya, tidak menebang hutan sembarangan,
dan tidak membuang sampah sembarangan. Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini adalah nilai kualitas dan cara hidup yang baik, bukan dasar kekayaan dalam mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya. Contohnya, tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam, seperti penggunaan kertas. Kurangi penggunaan alat-alat yang dapat merusak lingkungan, seperti penggunaan AC. Manusia dan krisis ekologi. Sonny Kraft, yaitu pemerhati lingkungan hidup serta mantan Menteri Lingkungan Hidup, beliau mengatakan bahwa masalah lingkungan hidup memiliki kesatuan dengan masalah moral, yaitu persoalan perilaku manusia atau krisis moral secara global. Pengembangan permukiman. Apa sih permukiman itu? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, permukiman mengandung pengertian sebagai bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman berasal dari terjemahan kata human settlement yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian menurut Maslow. Yang pertama, survival needs atau kebutuhan fisiologis, yaitu tingkat kebutuhan yang paling dasar yang harus dipenuhi pertama kali, seperti bernafas, makan, minum, atau pakaian. Kedua, safety and security needs atau kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, affiliation need atau kebutuhan sosial. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan harga diri. Yang kelima, cognitive and affective need atau kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dilihat dari tingkatan tersebut, tuntutan masyarakat kota terhadap hunian berada pada tingkatan 3, 4, dan 5. Sedangkan tuntutan masyarakat desa terhadap hunian masih berada pada tingkatan 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, dilakukanlah pengembangan permukiman berupa strategi pembangunan, baik di kota maupun di desa. Program pengembangan permukiman kota. Program ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama, program pengadaan perumahan baru. Pembangunan perumahan baru harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, menyediakan infrastruktur seperti jaringan jalan, saluran sanitasi dan drainase, jaringan air bersih, dan jaringan listrik. Penyediaan fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sosial masyarakat, serta fasilitas umum lainnya. Ketersediaan ruang terbuka seperti fasilitas pendukung bagi kegiatan penghuninya, serta sebagai strategi mempertahankan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang. Program perbaikan kampung. Yang ketiga, program peremajaan kota. Program ini dilakukan untuk mengatur kembali struktur kota yang tidak sesuai. Tujuannya untuk memperbaiki, meningkatkan potensi yang telah ada, dan untuk menumbuhkan potensi yang baru, khususnya yang terkait dengan aspek ekonomi. Program rumah sewa. Program ini merupakan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah hunian pada suatu wilayah perkotaan yang tingkat kepadatannya sudah sangat tinggi, serta sulit untuk mendapatkan lahan yang kosong karena terbatasnya wilayah perkotaan. Rumah sewa ini dapat berupa apartemen, rumah susun, maupun kontrakan. Program pengembangan permukiman desa. Program ini dapat dilakukan dengan pertama, program perbaikan desa. Program ini merupakan program perbaikan lingkungan desa terpadu. Tujuannya untuk menciptakan kondisi masyarakat desa yang memiliki kesadaran, kemampuan, dan keterampilan untuk memperbaiki rumah dan lingkungan desanya. Yang kedua, pengembangan pusat pertumbuhan kecil. Adapun sasaran program pengembangan pusat pertumbuhan kecil
Di antaranya, memberikan infrastruktur desa dengan cara yang paling efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan keterkaitan secara efektif antara ekonomi desa dan kota, mempergunakan sumber daya manusia dan alam yang tersedia di daerah secara maksimal, dan memberikan kualitas pelayanan ekonomi dan sosial yang tinggi untuk masyarakat desa. Pembangunan berwawasan lingkungan dalam pengembangan permukiman. Di awal sudah dijelaskan mengenai pembangunan berwawasan lingkungan ataupun mengenai pengembangan permukiman. Nah, agar terciptanya kondisi kondusif bagi pengembangan lingkungan permukiman yang berkesinambungan, maka dibutuhkan adanya perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan lingkungan tersebut. Aktivitas pembangunan dalam proses pengembangan permukiman secara umum dapat menimbulkan dampak pada lingkungan. Dampak ini bisa positif ataupun negatif. Dampak positif akan menguntungkan pembangunan, sementara dampak negatif menimbulkan risiko bagi lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pembangunan yang berwawasan pada lingkungan. Kunci pembangunan berwawasan lingkungan adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. Pada tahun 2000, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Bapedal Nomor 8 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dalam keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Masyarakat berhak tahu tentang perubahan lingkungannya, karena masyarakat terdiri dari berbagai orang yang memiliki beragam informasi, data, dan pengetahuan. Masyarakat harus sadar bahwa mereka memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik tentang wilayahnya daripada sekumpulan tenaga ahli yang akan menggarap wilayahnya. Dalam hal ini, yang dapat dilakukan dalam proses pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan, pertama, penggunaan teknologi bersih yang berwawasan lingkungan dengan segala perencanaan yang baik dan layak. Kedua, pemanfaatan lahan, bahan, ataupun energi yang akan digunakan untuk pengembangan permukiman haruslah sehemat mungkin. Ketiga, diperlukan adanya pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan sehingga sesuai dengan rencana yang ditujunya. Keempat, penerapan etika-etika lingkungan dalam pengembangan permukiman. 5. Adanya kesadaran instansi yang mengelola proyek-proyek untuk tetap memenuhi kewajiban melaksanakan AMDAL. Yang keenam, peran serta masyarakat dalam mensukseskan pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan atau bisa juga disebut dengan sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Kota, alam, dan keberadaban. Kota adalah ruang geografis dan bentuk-bentuk fisik sekaligus sivitas keluargaan. Apa yang sangat khas dari pengertian kota dalam arti paling asli adalah keberadaban, dan bahwa seluruh infrastruktur kota adalah demi menciptakan keberadaban, termasuk di dalamnya adalah mendefinisikan alam dan yang alami dalam konteks keberadaban itu.